Satu, dua, tiga. Halo, Assalamualaikum. Saya nemu sebuah smartphone Samsung yang rasanya belum terlalu lama launching, entah akhir 2023 atau awal 2024, tapi harganya udah ngedrop banyak ya. Entah kenapa, padahal secara spek harusnya menggoda. Jadi saya langsung bayar, tadinya bayar yang di Jakarta, di official store, 4,2 apa 4,3 ya, dengan diskon Topet jadi 4 jutaan, hampir 4 juta pas. Lalu saya lihat di Bandung ada yang jual 4 juta kurang 1.000. Bahkan di Surabaya ada yang jual 3.749.000 rupiah. Udah saya order, cuma dia nggak mau kirim di hari yang sama. Setelah saya cancel, ternyata stoknya habis dan harganya naik jadi 3.999 juga. Padahal kalau 3.749 tuh saya pakaiin voucher bisa 3,5-an. Yang ini 3.999 saya pakaiin voucher jadi 3,8 jutaan harganya saat ini. Smartphone-nya apa? Mari kita unbox aja dulu. Ya, ini adalah Samsung Galaxy M54 5G. Apa nih? Dari Aku Laku Sein. Aku laku. Mudah-mudahan nggak ada masalah sama ini ya, sama cicilan. Saya biasanya nggak pernah beli di Aku Laku. Dan dapat charger 25 watt. Made in Vietnam, ini copotan dari yang lain karena ini ada lakbannya sampai nempel-nempel gini. Saya nggak akan buka dulu. Yang di Bandung ini dapat charger, linknya ada di deskripsi kalau kamu mau juga. Lumayan charger ini kan kalau beli bisa beberapa ratus ribu sendiri kan. Ini pembelian 24 Maret 2024. Mungkin hasil promo kali ya, dia berburu promo. Jadi bisa dijual lebih murah. Tapi memang di websitenya Samsung juga ini 4 jutaan sekarang. Bahkan di official store Samsung di Shopee 4.099.000 ya. Belum promo apa-apa. Paling dapat cashback dikit sih kalau di Shopee. Jadi kalau kamu mau beli juga, saya sarankan di link yang Topet yang saya kasih dan pakaiin promo. Sekarang Topet promonya lagi rada besar, 6%-an. Diskon lagi ya, bukan cashback. Ini saya beli yang warna silver karena yang warna biru biasanya warnanya terlalu gelap dengan finishing glossy. Saya rada susah memunculkannya di kamera. RAM 8 GB, storage 256 GB, dibuat di Indonesia, garansi resmi ya. Nah, yang ini prosesornya, buat yang belum tahu, dia pakai Exynos 1380 alias sama dengan Galaxy A54. A54 ya, benar ya? Kalau A53 kan 1280. Itu fabrikasinya udah 5 nanometer, seingat saya. Kemudian dapat kabel data Type-C, kabel charging. Sorry, rada buru-buru, karena sebetulnya saya udah syuting yang keberapa kali hari ini. Mau nyetok video, mau liburan dulu. Mudik ya, anak sekolah udah libur. Ada quick start guide seperti biasa, lalu ada panduan cepat, panduan singkat, dan juga buku garansinya di sini. Ini form garansinya, dan yang ini daftar service centernya. Bandung di sini, Garut ada, Cimahi ada, mantap. Nanti pasti saya cek untuk masalah garansinya di webnya Samsung. Login ke Samsung ID-nya, lalu registrasi produk baru di situ ya. Nanti muncul perkiraan garansinya by system tuh dari kapan. Walaupun sebetulnya bisa diupdate pakai ini nota pembelian ya. Lalu ini ada SIM trajector terakhir. Yes, jadi bawaannya sebetulnya nggak dapat charger. Kalaupun dapat, itu harus tanya ke sellernya. Bonus charger nggak, include charger nggak ya? Kalau kamu pengen beli juga. Nah, kemudian nggak dapat casing tentu saja dan nggak dapat anti gores. Jadi ada kemungkinan kamu harus spend beberapa puluh atau ratus ribu lagi buat beli proteksinya. Maksudnya proteksi itu perlindungan screen protector sama casing. Bukan perlindungan lain-lain ya. Saya baru tahu nih, plastiknya seri M kayak gini. Lihat deh. Jadi plastik pelindungnya dikasih warna hitam buat tempat kamu mulai ngelopeknya. Jadi kamu tahu dari mana mulai ngelopeknya. Nah untuk, bentar ya, smartphone saya bunyi-bunyi, saya silent dulu. Ya, ini S23, kalau kamu ngebet sama casingnya, emang keren banget Yongkit ini. Saya akan taruh linknya di deskripsi atau kamu komen aja. Nanti saya balas dengan link casingnya. Kita balik ke Samsung Galaxy M54 5G dulu. Dia tombol powernya ada di bagian kanan, sekaligus fingerprint scanner. Frame-nya masih membulat, jadi masih style yang belum lurus. Kemudian ada volume rocker di sini. Besar ya ini ya, 5, berapa inci nih? 5,9 apa 5,7?
Tapi tipis meskipun baterainya 6000 mAh karena distribusi volumenya bisa disebar ke lebar dan panjangnya ya. Jadi cukup tipis dengan kamera yang sedikit menonjol, dengan desain layout kameranya tumpuk 3 seperti biasa. Ini yang warna silvernya masih kayak Galaxy A50 ya. Si finishing back covernya nih ada refleksi warna kayak gini, permainan warna di back cover silvernya. Back covernya tentu dari polikarbonat, bukan dari kaca. Ini seri M soalnya ya. Dan di sisi atas tetap ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka. Ini kan 8256. Kemungkinan besar sih hybrid ya. Tapi kita cek aja dulu. Yes, betul hybrid. Tipenya sandwich, si tray-nya alias ditumpuk. SIM card pertama di atas dengan nano SIM card, di bawah SIM card kedua atau micro SD, gantian pakainya ya. Tapi 256 GB udah sangat cukup. Dan di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang seperti itu. Jadi belum yang satu garis memanjang yang desainnya kekinian. Oke, ini masih pakai gaya atau bahasa desain tahun lalu dari Samsung. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa harganya ngedrop ya. Setahu saya ini pas awal rilis itu di 6,5 juta kurang 1000, 6499. Bayangin sekarang Samsung Official Store aja di web store-nya jual 4,5, turun 2 juta. Dan di Shopee, Samsung Official Store jual di 4.099.000 rupiah. Di Topet udah banyak seller yang jual di bawah 4 juta sedikit dan masih bisa kena promo ya, diskon 200 ribuan. Yuk kita langsung setup saja, karena kamera saya udah mau habis juga baterainya dari tadi dipakai syuting. A few moments later. Oke, setupnya sebentar kalau Samsung. Dan ini layarnya Super AMOLED Plus ya panelnya. Jadi belum Dynamic AMOLED, tapi sudah di atasnya Super AMOLED yang biasa. Kita langsung masuk ke About Phone-nya, karena saya mau nge-tag untuk software-nya. Dia sudah One UI 6, sudah Android 14, tinggal nunggu update ke One UI 6.1 sebetulnya. Dengan security patch level juga lumayan kekinian, maksudnya untuk sebuah smartphone yang rilisnya udah rada ya beberapa bulan lalu dan harganya udah ngedrop banyak. Paling enggak dia sudah Android 14 loh pas rilis ya. Dan mudah-mudahan ada software update setelah ini. Saya belum akan connect Wi-Fi, saya mau cek dulu untuk storage-nya. Terpakai 19,1 GB, free-nya 236,9 GB dan RAM-nya 8 GB itu sudah menyala RAM Plus 4 GB. Pilihannya lengkap dan bisa dimatikan juga. Lalu untuk seri M, paling saya mau ngecek nanti bloatware-nya sedikit ya. Untuk display, paling refresh rate-nya. Motion smoothness dia bisa di 120 atau di 60, cuma nggak adaptif ya. Kalau 120 misalkan nanti terlalu boros ke baterai, kamu pindahin aja ke 60 manual berarti. Untuk kamera, dia ada ultra wide 0,5 kali, resolusinya setahu saya ini kalau nggak 8, 5 megapiksel deh. Saya akan munculkan lengkapnya di kiri saja. Bisa in sensor zoom 2 kali juga. Kemudian bisa 108 megapiksel karena main kameranya ditemani sensor besar 108 megapiksel. Sensor punya Samsung ya kalau 108 megapiksel biasanya. Dan untuk video, Exynos 1380 bisa rekam hingga 4K 30 fps. Kalau di Full HD bisa 60 fps. Dan ada juga mode Super Steady. Oke. Kemudian untuk kamera depan, perekaman videonya ada di 4K juga 30 fps dan Full HD 60 fps juga. Mantap ya. Exynos 1380 sudah 5 nanometer dan bisa menghandle perekaman video sampai 4K. Mantap dengan harganya yang sekarang tentu ya. Kemudian ada portrait, foto, video, dan more. More ini ada Pro video, single take, panorama, food, night, makro, super slow motion, dan hyperlapse. Jadi lensa ketiga itu lensa makro. Dan yang menarik adalah adanya mode Pro Video, meskipun hanya buat kamera belakang saja dan tidak ada pemilihan sumber audio. Jadi kalaupun kamu pakai TWS atau pakai mikrofon USB, dia nggak bisa pilih mau pakai yang mana mikrofonnya. Sip, ini dia informasi yang mungkin berguna buat teman-teman. Ada sebuah smartphone Samsung, sudah Android 14, baterainya 6000 mAh, pakai Exynos 1380, RAM 8 GB, storage 256 GB, layarnya Super AMOLED Plus, kemudian NFC ada lah ya, masa nggak ada sih? Bentar, kita lihat di sini. Connected device, connection. NFC ada tuh NFC. Kemudian baterainya besar, chargingnya 25 watt, layarnya besar juga.
Kalau desain memang rada kurang kekinian ya, masih membulat frame-nya dan finishing back cover-nya masih yang kayak gini. Tapi di harga yang sekarang mungkin bisa jadi worth it banget karena ini masih dapat jaminan software update yang cukup panjang juga kan, apalagi startnya di Android 14. So, ini dia Samsung Galaxy M54 5G yang harganya sekarang udah turun 2 juta, bahkan bisa 2,5 juta atau bahkan lebih. Sehingga bisa kamu dapatkan dengan lebih worth it lagi. Cocok buat mereka yang butuh layar yang vivid, vibrant, mungkin buat di outdoor, dan baterainya besar juga cocok buat penggunaan kerja outdoor juga ya. Dari Samsung pula, service centernya banyak, harusnya cari casingnya juga lebih mudah dibandingkan brand lain. Ini belum pakai anti gores, belum pakai. Jadi kamu spend mungkin 100 ribuan lagi buat beli anti gores dan casing ya. Sip. Linknya ada di deskripsi, mudah-mudahan kamu punya voucher diskon buat mendapatkannya dengan lebih terjangkau lagi juga. Saya istirahat dulu, hatur nuhun sudah nyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.